Surya Paloh jadikan Anies kelinci percobaan, tapi gagal ditandai sejak pertemuannya dengan Jokowi. Nasdem tidak mungkin mendapatkan dua benefit sekaligus ya, benefit kekuasaan melalui dua menteri, sekaligus benefit elektabilitas ketika mengangkat Anies Baswedan. Nah, pada isu ini nampaknya Nasdem tidak membaca atau mungkin sengaja membiarkan kalau narasi terus bergulir, pandangan publik khususnya umat Islam yang tentu saja akan mempertimbangkan kembali pilihan politik mereka. Bukan begitu. Jadi begini, pada hari ini menurut saya Anies Baswedan sudah punya partai politik namanya PKS. Paling tidak dari kacamata PKS, karena PKS melihat data bahwa pemilih mereka ini mayoritas pilihan calon presidennya adalah Anies gitu. Jadi saya tidak melihat peluang PKS itu mendukung calon yang lain ya. Pasti kalau ada kesempatan mereka akan mendukung Anies Baswedan. Ya, artinya benar dong ya. Artinya dengan tingkat elektabilitas seseorang, meskipun dia tidak punya partai politik, maka pasti akan ada partai politik yang melirik ya. Ya. Tiba-tiba Pak Surya Paloh itu dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana. Entah apa yang diomongin. Orang menerka-nerka itu pasti bagian dari isu resapel. Iya sih. Nasdem ada 3 orang kadernya yang duduk di kabinet Jokowi sekarang. Ada Menkominfo, ada Menteri Pertanian, ada juga Menteri Kehutanan. Apakah pemanggilan itu atau pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini ngebahas orang-orang Nasdem yang bakal dicopot? Masih buram, masih tanda tanya semua. Advokat Ahmad Kozinuddin sepakat dengan yang disampaikan pengamat politik Rocky Gerung soal maksud Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menjadikan Anies Baswedan sebagai alat kekuasaan politiknya. Diketahui sebelumnya Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai capres usungan Nasdem pada Oktober 2022 silam. Deklarasi tersebut membuat hubungan Paloh dengan Jokowi semakin renggang, namun pada Januari 2023 lalu Surya Paloh dikabarkan menemui Presiden Jokowi dengan pembahasan tertutup. Pertemuan itu menandai ketegangan di antara keduanya semakin cair. Menariknya dari analisa Rocky terhadap sosok Surya Paloh bahwa saat ini Surya menjadikan Anies sebagai kelinci percobaan dalam konteks untuk mengendalikan kekuasaan politik di negeri ini, ujar Ahmad. Namun sayang, rupanya Surya Paloh tak terlalu mampu mengendalikan politik nasional. Hal itu terbukti setelah akhirnya ia bertemu dengan Jokowi. Ternyata Surya Paloh tak terlalu mampu untuk mengendalikan politik nasional. Terbukti akhirnya Surya Paloh ketemu dengan Jokowi yang entah apa dialognya, terang Ahmad. Alasan dibalik adanya desas-desus keinginan Paloh mengungguli politik nasional terbaca dari langkah deklarasi terhadap Anies sebagai bakal calon presiden lebih awal. Tak hanya itu, tanda-tanda lain juga tergambar dari pengadaan Rakernas Nasdem yang awalnya mengangkat 3 nama kandidat. Hal itu menandai bahwa Nasdem tidak terlalu peduli latar belakang kandidat. Yang terpenting bagi mereka adalah mampu mengungguli parpol lain yang selama ini menjadi partai pengusung utama. Walaupun bukan kader Partai Nasdem sebagai kandidat Nasdem, sebelumnya melalui ajang Rakernas Nasdem mengangkat 3 nama, 1 militer dan 2 sipil, yaitu Ganjar, Anies dan Andika Perkasa, kata Ahmad. Surya Paloh sebetulnya bisa saja hanya mengumpankan Anies untuk mengukur apakah dia mampu untuk mengendalikan politik apa enggak. Demikian kata Rocky. Rocky menambahkan fakta bahwa Surya Paloh kadangkala berpindah dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain dan itu yang menimbulkan skeptisisme di kalangan politisi. Namun menurut dia, jika Anies ditinggal, maka pihak yang paling dirugikan sebenarnya adalah Nasdem sendiri. Ya, kalau itu terjadi, maka itu kesempatan Anies untuk berkunjung lagi ke Pak Prabowo. Jadi hal-hal beginian yang membuat kita tahu bahwa ini negosiasinya tipis banget. Demikian katanya. Jadi betul analisis perubahan itu bisa saja terjadi, tetapi masalahnya kalau terjadi, Surya Paloh harus hitung akibatnya pada Nasdem yang pasti akan ditinggalkan oleh orang. Demikian katanya.